yang tidak bisa diakses dengan kendaraan umum. Tapi kami tidak boleh ketinggalan. Ya, kami tidak boleh ketinggalan ilmu, apalagi ketinggalan kayak masalah kemajuan anak-anak. Kita ketahui bahwa minimnya infrastruktur ini tidak menyurutkan semangat siswa untuk menuntut ilmu. Ya, di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, anak sekolah melintasi anak sungai dan juga bebatuan terjal untuk bisa menimba ilmu. Pendidikan adalah hak, bukan privilege. Tapi kenyataannya jutaan anak di negeri ini masih terjebak di jurang pemisah yang baru. Inilah ketimpangan mutu dan akses pendidikan di Indonesia. Realita yang memilukan, namun menyimpan harap untuk menunggu. Saya, Madun Sakinah Okta Sabila dengan NIM A1A22409, mahasiswa semester 3 Pendidikan Sejarah Universitas Jambi. Video ini adalah kontribusi saya untuk tugas mata kuliah belajar dan pembelajaran yang dibimbing oleh Ibu Reka Septrina. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan mencari dan membelah akar permasalahan dan ketimpangan ini. Dan yang terpenting, mencari tahu apa peran kita sebagai calon pendidik Indonesia untuk memastikan setiap mimpi anak Indonesia tidak terhalang oleh anak mereka. Mari kita mulai. UNICEF mencatat bahwa masih ada sekitar 4,1 juta anak dan remaja di Indonesia belum bersekolah, dan yang bersekolah pun kualitasnya sering tidak sama. Ada ketimpangan besar antara wilayah perkotaan dan pedesaan yang mempunyai akses dan yang tertinggal. Laporan resmi Kementerian Pendidikan mencatat bahwa lebih dari 5.700 sekolah belum ada listrik dan lebih dari 10.000 sekolah belum memiliki internet. Mereka belajar dalam kelas secara harfiah dan makna. Lebih dari 3 juta anak di Indonesia tinggal di daerah 3T, di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal. Mereka punya semangat belajar yang sama, tapi kesempatan mereka yang tidak. Lalu apa sih penyebab dari ketimpangan mutu dan akses pendidikan di Indonesia? Yang pertama itu adalah geografi. Banyak daerah 3T sulit dijangkau, sehingga sekolah di sana tidak memiliki akses internet, listrik, atau bahkan proses belajar yang memadai. Kedua itu ada distribusi guru yang belum merata. Sebagian guru belum mendapatkan pelatihan dan dukungan profesional yang cukup. Guru adalah jantung pendidikan, tapi di daerah 3T, guru mengajar semua mata pelajaran, bahkan di luar bidangnya. Hanya sekolah, ada beberapa sekolah yang bahkan memiliki 1 atau 2 guru saja. Mereka mengabdi bukan karena gaji, tapi karena rasa cinta mereka akan penerus bangsa, terutama wilayah yang kecil. Yang ketiga itu ada kesenjangan ekonomi. Anak dari keluarga yang tidak mampu seringkali membantu orang tuanya untuk bekerja, sehingga akibatnya apa? Akibatnya pendidikan mereka tertunda bahkan terhenti. Kemudian yang terakhir itu ada kebijakan pendidikan yang inklusif, di mana perubahan kurikulum sering terjadi secara cepat tanpa adanya kesiapan matang di lapangan. Kemudian lagi bisa dilihat ini adalah contoh foto beberapa ketimpangan dan akses pendidikan di Indonesia sendiri. Kemudian itu ada menurut JPP atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mengatakan bahwa hampir 50% anak di daerah 3T hanya tamat di sekolah dasar saja karena akses yang tidak memadai dan juga karena ekonomi keluarga yang sulit. Terus di Nusa Tenggara Timur dan Papua, sebagian mereka masih banyak sekolah yang belum adanya laboratorium dan listrik. Data PSPK menunjukkan bahwa anak yang dari keluarga mampu cenderung bersekolah di sekolah yang berkualitas tinggi. Kemudian yang lebih mirisnya apa? 3 dari 10 anak penyandang disabilitas belum pernah mengecam yang namanya pendidikan. Sebuah data menyebutkan dan sebuah laporan menyebutkan bahwa siswa-siswi bahwa perbedaan antara mutu pendidikan sekolah menengah di Indonesia itu sangat tinggi sekali, di mana cukup besar siswa dan siswi di sekolah yang lemah tertinggal 2,5 bahkan sampai 4 tahun pelajaran dibandingkan dengan sekolah yang tinggi. Tapi
Bagaimana dengan solusinya? Pemerataan fasilitas dan guru ke daerah 3T, pendidikan inklusif dan teknologi berjarak jauh. Perubahan besar dimulai dari kebudayaan kecil. Pemerintah sudah menunjukkan komitmen lewat Mendikbudristek menegaskan perluasan akses dan peningkatan mutu terutama di daerah terpencil. Lewat rapor pendidikan dan dari data asesmen nasional atau ASN digunakan untuk memetakan sekolah yang butuh intervensi nyata. Perlu ada perbaikan sarana sekolah, rehabilitasi ruang kelas yang rusak, dan distribusi guru yang lebih adil. Teknologi bisa jadi jembatan, pembelajaran daring, mentor online agar anak di pelosok bisa belajar dengan guru yang berkualitas. Dan kita bisa berkontribusi seperti orang tua, komunitas, donatur, lembaga swasta bersama-sama membangun harapan. Demikian video saya kali ini tentang ketimpangan mutu dan akses pendidikan di Indonesia. Harapan di ujung negeri. Pendidikan bukan sekedar hak, tetapi fondasi masa depan untuk individu, untuk keluarga, dan untuk bangsa. Jika anak-anak kita di pinggir pulau atau di desa tertinggal karena akses atau mutu, maka potensi besar bangsa kita ikut tertinggal. Mari kita bersama-sama mendukung agar setiap anak di kota maupun di desa, di pulau besar maupun di pulau kecil, punya kesempatan yang sama untuk belajar dengan baik, untuk bermimpi dan untuk berhasil. Ketimpangan pendidikan bukan takdir, tapi tantangan yang bisa kita ubah. Setiap anak Indonesia, dimanapun dia berada, berhak bermimpi dan belajar tanpa batas. Mari bersama-sama kita wujudkan harapan di ujung negeri. Madu Syakina Ortasabila pamit undur diri dan terima kasih telah mengikuti pembahasan ini hingga selesai. Sampai berjumpa pada kesempatan berikutnya. Maaf atas segala kekurangan dan mari kita bertemu dalam perubahan. Salam pendidikan.